Oke, silakan dibuka. Oke, ada Encanto. Apa nih? Temanya. My favorite Disney. Oh, Disney film. Oke, let's go play. Ini Oh, 3 film favorit aku di Disney, Miss. oh, I see. Terus play coba. Oke, kita coba dari judul film dulu satu. Encanto, Tenko, Koko, Koko. Coba kita pakai dua. Berarti kan kayak tadi ya. Dua. Terus judul filmnya yang Koko. Ya, nanti Jadi dia akan kalau misal keluar. di Enter itu ada ada 2 tokoh utama Mm-mm. sama ada biodata dari tokohnya. Ini kayak Terus yang trailer. Oh, enggak ding. Yang pertama dia, tokoh utama, biodata sama tanggal rilis. iya 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 tanggal rilis. I see, I see. It's nice. Good, good, good job. Bagus sekali, Aska. Very good. Ada pertanyaan Thank dulu? you, Miss. Tidak Sama-sama. ada, Miss. Azra, let's go. Thank you, Aska. Langsung dibuka dan dibaca di next meeting hari ini ya, Aska ya. Iya, Miss. Oke. Azra. Apa nih temanya? Oke. SMA Ini 1995 sama SMA 2024. Jabbers 2024. Ya. Boneka di atas kepalanya siapa ini? Ini ini saya baru bikin, Miss, baru Oh ya banget. tadi yang katanya error ya? Iya yang tadi. Bukan Saya baru error bikin tadi sih sore. sebenarnya. Gak sesuai keinginan aja. Jadi, udah dibenerin belum? Udah. Udah coba play. Ini nama sekolahnya. Mm-mm. Terus, Ini sebenarnya ada kepala sekolah. nah, punya kamu ini langsung dua, kan? Iya. Iya. Oh, memang pengennya keluarin semua. Pasti saya mau lihat sih kodenya. Off satu, Jabar, ya. Elif. Nah, Elif karena dia pakai Elif sih kayaknya sih. Kan dia enggak tahu. Apa emang benar kayak gini? Dua langsung dia keluarin ini. Bukannya oh iya struktur sekolah ya. Iya. Kepala sekolah Bapak Hendra sama Ibu Ningsih. Ini Bu Ningsih ini ada di 2024 kan? Kepala sekolah. Iya. Coba lihat. Iya. Oh iya, isi. Oh, berarti udah aman ya. Sip, sip, bagus. Iya. Oh, berarti kamu langsung keluarin dua itu sebagai struktur sekolah masing-masing gitu ya. Iya dari Oh, oke. ya. Sip. Terima Mungkin kasih, keterangan Miss. struktur sekolahnya lebih detail kali ya. Maksudnya kalau dua berarti struktur sekolah masing-masing SMA gitu ya. Iya. Keterangannya coba ditambahkan sedikit. Soalnya kalau bilang struktur sekolah yang saya pikir adalah tadi kalau kita klik SMA-nya, misalnya kita pencet SMA-nya kayak tadi punyanya Aska, kita keluarin struktur sekolah masing-masing gitu. Kalau kayak gini kan orang nggak tahu yang SMA 1995 kecuali memang kita lihat polanya banget gitu ya. Bapak Hendra ini yang tanpa melihat ini kode ya. Orang kan kalau misalkan mau struktur kan orang bakal lihat kode, bukan lihat kodenya tapi lihat ya oh, munculnya SMA 95. Oh yang keluar kok ada dua gitu. Oh ternyata Bapak Hendra Hafif ini SMA 1995, kalau Bu Ningsih ini berarti 2024. Nah, tapi kan better kalau misalkan kita tuh masukin aja SMA-nya, terus strukturnya langsung kelihatan satu-satu gitu. Kalau kayak gini kan kita mikir Hmm. lagi gitu kan. Tapi kalaupun memang mau kayak gini nggak apa-apa. Tapi di bagian keduanya harus lebih detail informasi struktur sekolah yang mana nih gitu. Oke? Hmm. Iya. Iya, Ini Miss. it's good. Ini bagus kok. Oke. Ada pertanyaan Azra? Tidak, Miss. Oke, good Ya, job. terima kasih. Sama-sama. Yoga, silakan. Oke, oke, play. Apa penerbangan? Oke, Jadi di sini kayak informasi suatu penerbangan gitu loh. oke. Terus pas kita play, what Pas kita happened? play, ini kan ada pilihan ya. Oke, pilihan Informasi satu sama pilihan dua. kita lagi rute Jakarta ke Balikpapan. Oh Ya, gitu.
Pilihan itu keluarnya apa? Kasih tahu saya dulu dong. Nah, Pokoknya hmm, informasi pesawat yang tersedia pesawat yang itu tersedia. informasi Oh, oke. negara. Oke. Kalau kita ketik informasi pesawat yang tersedia Di itu yang copy panjang ya. ada ya, Oke, nggak apa-apa. Coba, pesawat yang coba. tersedia Eh, dari kapan? iya. Eh, tekan dua dulu Oh, terus dua baru. dulu. Iya, baru dia oke. Ah, isi. Maksudnya Ya, pesawatnya. Ya, terus ya eh ini daftar pesawat yang terbang. tapi harus Nah, pilih dua dulu lagi. kalau misalkan informasi jadwal no, Heeh, kan? ya Hmm. Oke, it's nice. ini jadwal penerbangan, tanggal terbang dan jam terbangnya sama nomor penerbangannya. Iya, iya, iya. I see, nice. Good job. Kayaknya ininya susunannya kurang bagus ya. Nanti coba dibenerin ya. Itu catatan saya Ya. pertama. Terus yang kedua, em, itu kodenya terlalu panjang. Paling kamu bisa tambahin kayak angka satu atau dua. Jadi kodenya tinggal satu atau dua aja atau enggak A atau B gitu. Jadi orang nggak harus kayak tadi gitu. Kalau itu kan posisinya kamu tahu. Jadi kan di copy kan. Orang kan bisa aja Iya, bingung gitu kan kodenya. Nah, kalau kamu kasih kode sedikit, misal kayak A doang atau B doang atau X atau Y gitu ya. Jadi orang tahu, oh itu kita coba masukin X untuk ini gitu ya. Misalkan Y untuk ini iya, gitu. Nah, jadi dia langsung pakai kodenya aja. Soalnya kan semua orang belum tentu punya waktu banyak. But the tema is good. Temanya bagus sekali. Good job, Yoga. iya, Oke, ya, Miss. Yera. Keisha, ya, Keisha-nya mana nih? Oh, Keisha kayaknya sinyalnya kadang-kadang agak kurang. Yera, halo. Halo Miss, Ya, tugasnya sudah selesai? Mbak, baru yang tadi aku kirim ke Miss doang, jadi belum selesai yang Oh iya, tinggal perintahnya tinggal gitu. program ya. Oke. Iya, Oh iya, ini baru. tapi nanti Next kayaknya week end meeting aku mau ini deh, mau nanya ke nanya. Miss, Oh iya, soalnya boleh. ada yang masih bingungin. Boleh, boleh, boleh. Oke, Nanti sih. ya, habis itu ya. Sebentar, ini Keisha Terima lagi di kasih mana? Miss. Oke, it's good. Bagus sekali, masih terappreciate untuk teman-teman yang sudah mengerjakan. Thank you banget. Dan ide-idenya juga bagus-bagus. Ada juga yang berbeda dengan pola dan nggak apa-apa ya, it's okay. Itu kan program kalian, jadi nggak masalah kalau misalkan kalian buat yang versi kalian sendiri. It's good. Nah, kemarin tuh Miss Fitri, kadang-kadang kan orang bingung ya, mulai mulai ide tuh kayak misalkan juga tiba-tiba kok dapat ide kayak gitu ya gitu, nggak kepikiran gitu misalkan teman-teman. Sebenarnya bukan nggak kepikiran teman-teman, padahal kalian tuh bisa apa bisa banget. Ini untuk next project ya. Kalau misalkan kalian kebingungan untuk cari ide atau sebagainya, itu kalian bisa explore banget. Alatnya kan sudah ada, maksudnya Python-nya kalian sudah kenal, ya kan? Toolsnya itu banyak banget, kayak misalkan ChatGPT, AI yang kalian kenal itu digunain. Coba dipakai, nah sehingga idenya itu akan lebih inovasi gitu. Apakah kalian harus mengcopy dari chat? Enggak, saya enggak bilang kayak gitu. Tapi kalian bisa memodifikasi ide yang kalian tanya-tanyanya lewat chat GPT misalkan atau Gemini atau Bird yang Google apa ya? Bear kalau nggak salah. Itu boleh banget, nggak apa-apa gitu. Bahkan kalau misalkan kalian ada code-code yang kalian bingung, kalian juga bisa tanyakan gitu. It's okay. Nah, hari ini kita masuk ke program tugas berikutnya. Hari ini tuh sebenarnya nggak terlalu banyak sih, cuman nggak terlalu yang code banget. Jadi kita akan selesaikan 9 sama 10 yang sudah masuk ke eh ini struktur data kan? Iya. Sudah masuk ke kayak kayak gini nih. Jadi kayak evaluasi dari materi yang sudah diberikan. Nah, untuk bagian pertama di 9, saya kasih waktu sekitar 4 menit untuk menyelesaikan, tapi kalian cuma punya dua kesempatan. Ini ada satu per dua ya. Kalian punya dua kesempatan. Nah, aturan yang saya buat adalah kalian bisa mengerjakan sekali dan boleh langsung dicek apakah benar atau salah.
Apakah boleh lihat tugas sebelumnya atau saya baca dulu sebelumnya? Boleh, tapi waktu 4 menit ya. Jadi sebenarnya nggak cukup, cukup banget. Nah, nanti kalau misalkan memang belum hijau, ya kan, jangan langsung di checklist lagi, tunggu saja, kita kerjakan bersama-sama setelah itu. Ada pertanyaan dulu untuk sistem ini? Azra, Aska, Yoga, Yera. Nggak ada, Miss. Mana nih Keisha kok tiba-tiba? Tidak ada, Miss. Oke. Kalau yang bagaimana kalau misalnya kalian sudah selesai, tapi udah hijau gitu, langsung hijau. Ya nggak apa-apa duluan. Saya nggak pernah melarang untuk kalian lebih cepat, nggak masalah. Silakan, 4 menit dari sekarang. Saya izin ke toilet dulu ya, sambil saya tanya Keisha. Oke, sambil semuanya share screen, biar saya bisa amati satu-satu. Silakan. Si Akmal mana di situ belum ya? Ya, ya. Nah, nah, nah.
Aduh, 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 aduh. Aduh. Aneh, ya. Eh, udah, oke, biarin dulu. Udah dua kali. Jangan ya, dua kalinya jangan ya. Sekali doang kan, siapa Azra? Iya, iya, Miss. Oke, biarin dulu. Gak apa-apa. Oke. Koneksinya kurang bagus. Iya, nggak apa-apa, Keisha. Nanti langsung ikut aja ya. Coba Yara dan juga teman-teman yang sudah merah, biarkan dulu. Jangan langsung ke checklist dua kali ya, karena nanti nilainya nggak masuk. That's wrong. Nilainya tetap salah gitu. Oke, karena sudah cukup lama, kita langsung bahas ya. Itu nggak harus susunan siapa duluan yang harus kalian taruh ya. Yang penting mana bagian yang kamus, mana yang tapel, mana yang banyak itu set ya. Saya lupa tadi. Banyak itu set. Taruh aja nanti dia nyusun sendiri. Jadi kayak misalkan kita tahu kalau misalkan kamus itu dictionary, list itu adalah daftar. Set is set ya kan. Terus apa lagi? Tuple is tuple. Terus habis itu untuk daftar biasanya kita pakai kurung siku. Untuk tuple biasanya kita pakai kurung biasa. Wah, masuk. Nah, untuk set biasanya kita pakai kurung kurawal. Kemudian untuk jenisnya lihat di sini. Kamus ya udah jelas paling beda ya. Udah, habis itu tinggal ini apa? Penjelasan. Yang pertama, struktur untuk menyimpan unorder dari satu set elemen unik. Unorder untuk satu elemen unik adalah dia masuknya ke set. Struktur untuk menyimpan unorder dari satu set elemen. Satu set elemen berarti banyak ya. Kemudian, kok nggak nyampe sih? Berarti di banyak. Terus ini adalah struktur untuk menyimpan tak terurut dari sekumpulan pasangan kunci nilai. Kunci nilai hubungan dengan dictionary alias kamus. Kemudian ini adalah struktur untuk menyimpan yang dipesan dari berbagai jenis data. Menyimpan yang dipesan kalau yang ini adalah struktur yang tidak dapat diubah. Tidak dapat diubah itu pasti tapel. Menyimpan daftar itu masuknya ke daftar list. Sudah. Nah, mereka punya ciri khas masing-masing. Termasuk bagaimana kalau misalkan cara untuk ngisi kosong gitu ya. Bagaimana untuk sudah buat ada listnya di dalamnya, sudah di daftarnya, seperti apa cara buatnya, nah bentuknya seperti apa, lalu definitionnya gimana. Ya, cuman dari itu saja kita bisa membagi 4 tipe data. Ada pertanyaan dulu tidak? Silakan coba untuk diklik untuk kedua kalinya. Jadi nanti harusnya hijau. Kalau tidak hijau berarti udah kepencet dua kali. Silakan. Sudah hijau atau belum?
Keisha, Akmal, aman? Ngikutin Miss bentar. Oke deh, silakan. Ada yang belum hijau, yang sudah hijau boleh terus duluan. Dan coba jawab lagi. Kalau nggak salah di bagian kedua itu sudah masuk ke kode. Berarti harus baca dulu. Baca dulu bookletnya, silakan. Ada yang belum hijau? Akmal, Keisha, Yoga, Yera, Aska. Udah Miss. Sudah, Keisha. Akmal? Sudah, Miss. Oke, Udah, Miss. oke, oke. Kalau sudah kita lanjut ke bagian kedua. Jalankan dan pelajari. Lalu pergi ke tingkat berikutnya. Sudah ada yang menjalankan dan pelajari. Masukkan skor yang dipisahkan oleh spasi. Misal kita masuk 3, 4, dan 5. Nah, kalau misalkan nih, lihat di sini. Dia ada max, di mana max itu memasukkan skor dengan spasi. Spasi membantu untuk di split. Jadi, tadi dia menjadi satu list, 3, 4, dan 5. Lalu dipisahkan dengan split sehingga datanya jadi masing-masing satu. Kemudian dicek di for. Apakah ada yang bernilai 5? Kalau ada berarti sebagai murid terbaik katanya. Nanti setiap ada nilai yang 5 berarti murid terbaik. Lalu angka jumlah dari nilai menggambarkan jumlah siswa terbaiknya. Maka jumlah siswa terbaiknya disimpan dari honor student, di mana honor student di sini kita gunakan sebagai nilai awal, yaitu counter penghitung. Karena kita mau tahu jumlahnya di setiap data kita apakah ada yang siswa terbaik atau enggak dengan kriteria nilainya adalah 5, itu hitungan dari honor student ya bertambah satu. Berarti kita mau tahu berapa banyak apa siswa terbaik yang ada pada data yang kita miliki dari nilai. Sedangkan SC masih diterima itu adalah max. Di mana harusnya kalau tanpa split awalnya, maka nanti yang tercetak adalah 3, 4, dan 5 saja. Biasa gitu ya, tidak disertai dengan pemisahan koma. Karena sudah di split, maka dia jadinya terpisah satu sama lain antar datanya. Udah kalau sudah dijalankan checklist, lalu submit. Jadi warnanya kuning. Warnanya pasti kuning. Submit dulu. Tidak boleh tidak submit ya. Silakan submit. Kalau misi 3 tidak perlu submit, nggak apa-apa. Submit aja nggak apa-apa juga. Tuh, kuning. Kalau kuning berarti sudah terkumpul. Lalu nomor 3. Nah, nomor 3 adalah jawaban yang benar dari kita mempelajari kode tadi. Nah, sama ada kesempatan 2 kali. Misi 3 kasih waktu sama 3 sampai 4 menit. Silakan. Misi 3 stop dulu. Tiga sampai 4 menit. Kita sampai 19.35. Nanti saya lihat lagi jawabannya. Ingat, kalian cuma dikasih kesempatan satu kali. Kalau tidak hijau, maka berhenti dulu. Tunggu. Kalau hijau, boleh lanjut. Silakan.
Oke. Coba siapa? Akmal boleh share screen? Spy not found. Kok punya kamu warnanya nggak berwarna ya? Modulnya ada yang nggak masuk katanya. Emang nggak berwarna gini? Biasanya berwarna kok. Masih diterima Max. Gak ada yang salah, coba play. Nggak bisa, Miss. Sis, spy, sis, nggak ada sih. Coba di reload dulu, Akmal. Oke. Tuh, harusnya gini kan, coba play. Nah, Masukin. Oh, nomornya kamu kayaknya. Masukin nomornya agak nomor, masukinnya angka, spasi pakainya. Pisahkan dengan spasi, tapi di akhirnya jangan pakai spasi lagi. Masukin angkanya, Akmal. Gitu. Nah, gitu. Udah cuman suruh play doang. ini. Udah, habis itu buka bookletnya, lalu checklist dan submit. Kemudian masuk ke nomor 3. Oke, silakan dijawab. Teman-teman yang lain silakan share screen seluruhnya. Oke, oke. Oke, nanti saya bahas ya, Yoga. Tunggu dulu. Keisha sudah coba checklist atau belum? Aska, Azra, Ira, Nah, Miss. Takut salah. salah. Oke, nggak apa-apa. It's okay. Azra masih mencoba. Akmal juga. Oke, 1 minute again. Coba. Tuh gambarnya hilang, Azra. Oke, sip. Bentar ya. Oke, yang belum cobain hijau silakan. Yang sudah tolong tunggu dulu. Tapi tidak hijau, tunggu dulu sebentar ya. Kita bahas. Tadi sudah saya sempat bahas ya ini ya untuk kode-kodenya. Nah, di awal program Max adalah string dengan nilai dan pada akhirnya daftar dengan nilainya. Sebenarnya Max itu masuknya bentuknya di awal adalah string. Betul. Memang string karena di situ tidak ada int, ya kan? Kita tidak temukan int. Kemudian dan akhirnya daftar dengan suatu nilai. Sehingga kita buat split sehingga menjadi sebuah list dengan nilai-nilai tertentu, terpisah gitu ya. Maka yang pertama betul.
Itu cuman ngomongin max input itu. Itu baru ngomongin max input sampai max split. Yang kedua, program meminta input nilai dan output jumlah siswa terbaik. Dia memang meminta input nilai, betul. Dan output itu honor student sama max ya. Outputnya adalah jumlah siswa terbaik, betul. Honor student. Jadi yang ini kayaknya kebanyakan tadi saya lihat sempat memilih. Jika Anda memasukkan nilai tanpa memisahkannya dengan spasi, tidak ada yang berubah dan jumlah siswa terbaik akan dilihat dengan benar. Kalau kalian menuliskannya tidak dengan spasi, maka dianggapnya satu nilai saja. Misalkan tadi Messenger pakainya 3 spasi 4 spasi 5, maka dianggapnya 3 nilai, 3, 4, dan 5. Tetapi saat kalian buat 3, 4, dan 5 tapi tanpa spasi dianggapnya 345. Artinya cuma satu data. Apakah dia akan menghitung jumlah siswa dengan benar? Tentunya tidak. Karena angkanya dianggap satu angka dengan 3 digit. Maka yang ketiga bukan jawabannya. Yang keempat, program menampilkan daftar dengan elemen tipe integer. Apakah elemennya tipe integer? Tentu saja tidak. Dia tipenya string. Jelas sekali itu pakai input, lalu gunakan petik. Maka tidak mungkin itu bentuknya integer, pastinya string. Maka nomor 4 juga kurang tepat. Setelah menerapkan metode split, tipe data max berubah. Tipe datanya yang berubah. Yang tadinya string, apakah menjadi angka? Enggak juga sih sebenarnya ya. Cuman tipe datanya menjadi daftar list. Menjadi daftar list, maka berubah. Tipe datanya berubah, maka yang kelima betul. Lalu, jika Anda memasukkan baris 4/5, 4 dan 5/5, dan 5, maka akan menampilkan masing-masing 4, 5, 4, 5, 5, 5. Jadi pemisahan garis miring dibolehkan. Tidak ya. Justru garis miring ini dianggap satu nilai dengan 4. Jadi 4/5. 5/5 juga dianggap satu nilai. Harusnya tidak muncul seperti ini. Harusnya munculnya 4/5 juga. Kalau enggak 5/5 juga. Atau enggak hasil operasinya. Tapi karena ini biasanya bentuknya dalam string, biasanya bentuknya persis sama seperti yang dituliskan. Jadi juga jawabannya kurang tepat. Sudah, itu saja yang benar. Silakan di checklist. Ada pertanyaan dulu sampai situ. Ada yang belum hijau? Sudah, Miss. Oke. Kita masuk ke bagian kode 4. Ada yang belum hijau dulu? Sudah semua? Oke, kalau sudah kita baca bookletnya. Kita diminta untuk buat program. Di sini ada nama masukan nama belakang siswa dalam satu baris yang dipisahkan oleh spasi. Smith, Johnson, Park, gitu misalkan. Nah, kita diminta untuk memunculkan daftar seperti pada contoh. Nah, daftar kelas di sini pastilah di print ya. Terus masukkan nama belakang bla bla bla. Sudah ada panah-panah 3, berarti pastilah pakai input. Nah, itu sudah otomatis ya harusnya kalau ngelihat bentuk program yang ingin dibuat pasti sudah otomatis ada hubungannya, ada korelasinya dengan perintah-perintah dasar yang sudah kita miliki. Kemudian ada permintaan dari program. Pertama, urutkan ya menjadi abjad. Lihat di sini, ditulisnya Smith Johnson Peck, tapi yang ditulis adalah Johnson Peck Smith. Artinya dia nggak mau cetaknya cuman dari urutan yang tertulis, tapi maunya disusun abjad otomatis. Nah, maka kita harus pakai short di situ ya.
Kemudian hitung jumlah siswa di kelas. Bagaimana hitung jumlah siswa di kelas? Artinya kita harus punya counter. Seperti yang dilakukan pada honor student tadi, honor student ada nilai awal untuk counternya. Nah, itu membantu kita untuk menghitung jumlah siswa dalam kelas. Lalu, tampilkan nomor. Nah, tampilkan nomor ini bisa kita gunakan dengan looping, dengan variabel looping. Kemudian output jumlah total siswa. Maka outputnya di sini ada jumlah siswa titik dua, kemudian tiga dipanggil oleh counter harusnya. Ya, oke. Kalau begitu kita akan mulai. Dan ini checker otomatis ya kalau nggak salah. Iya betul. Jadi harus hati-hati ya. Kalau checker otomatis berarti kan kata-kata dan sebagainya harus sama persis dengan apa yang sudah diperlihatkan. Yang pertama kita akan gunakan misalkan nama belakang, pakai bahasa Inggris aja ya. Surname. Input, buka kolom petik, masukkan nama belakang siswa dalam satu baris yang dipisahkan oleh spasi. Udah, masukkan nama belakang siswa dalam satu baris yang dipisahkan oleh spasi. Lalu, yang jelas itu udah selesai tuh, kita sudah berhasil untuk memasukkan. Nah, selain kita harus memasukkan dan kita akan buat dia spasi, ada yang namanya perintah dan perintah ini bisa dibuat langsung split. Jadi dari input di sini bisa digabungkan dengan metodenya langsung biasanya kan kita show name dot split kan. Nah, kita bisa langsung split di sini. Buat apa split? Karena kita mau memisahkan satu demi satu. Kalau sudah, ingat bahwa nama belakang ini akan kita urutkan dengan abjad. Jadi, bagaimana cara buatnya? Dengan metode, yaitu variabel. Kok pakai titik dua sih? Astaga, saya lupa. Pakai sama dengan ya, sorry. Oh, aneh banget. Objeknya, surname, titik, short. Nah, ini untuk mengurutkan daftar di atasnya. Ada pertanyaan tidak? Ingat bahwa kita akan menuliskan angka di sini. Satu, dua, tiga, dan seterusnya. Oleh sebab itu, kita akan mulai perhitungan, kita sebut sebagai number, karena nomor ya. Nomor aja, nomor. Sama dengan satu. Kita mulai dari nilai awal, nomornya satu. Yang akan kita cetak. Sebelum kita mencetak, ada cetak pertama dulu, yaitu daftar kelas. Jadi kita print. Dalam petik, tulisannya daftar kelas titik dua. Baru kita for nomor sorry for i aja ya for i in surname daftar nama belakang kita titik dua selama daftar i katanya masuk ke dalam student surname maka kita akan mencetak pertama bentuknya lihat di situ adalah satu. Nah, satu di sini kita ambil dari nomor, koma, karena variabel tidak perlu pakai titik dua, ketik dua. Lalu ada strip di tengah. Kemudian kita ambil Johnsonnya dari mana? Dari I. Dari I, yang I-nya diambil dari surname. Lalu jangan lupa nomor harus bertambah.
Kalau sudah, tinggal print aja jumlah siswa. Jumlah siswa. Didapat dari mana jumlah siswa? Dari nomor. Kalau dari nomor jadi kurang. Dari menghitung banyaknya data yang ada pada variabel short name kita. Len itu untuk menghitung banyak data atau banyak karakter. Misalkan nama belakang itu Lavender, apa Savia, Abdullah misalkan. Nah, ALX 3 siswa checklist. Lavender, Savia, Abdullah. Nah, kira-kira gitu. Untuk mengurutkan nomor ini untuk mencetak nomor, kemudian line ini untuk menghitung banyak data pada suatu variable list. Ada pertanyaan dulu, apakah ada yang belum hijau? Aku, Miss. Oke, Yara boleh share screen. Silakan. Lireno. Surname. Itu pakainya underscore. Ini bukan pakai underscore ya di nomor. Pakainya strip. Terus, apalagi coba play. Ismail, Ismail dengan Lineno. Lineno. Lineno dapetnya dari mana? Oh, nggak ada. Split. Coba tulisan splitnya benar nggak? Oke. Nggak ada yang salah. Cannot read properties of null reading Lineno. Lineno-nya di mana ya? Oh, nggak ada. Coba reload dulu. Gak apa-apa, biasanya nggak hilang kalau di reload. Tunggu bentar. Coba boleh. Oh ini. Oh ini nih. Yang tadi ngikutin saya. Ini sama dengan nih Yera, sorry. Sorry banget. Tadi saya juga salah memang. Sama dengan. Dah coba play. Masukin 3 nama. 3 atau 2 boleh, nggak apa-apa. Oke, makasih, Miss. Oke, ada yang belum hijau? Saya Miss. Boleh share screen. Oh juga, Miss. Oh, oke, oke. Satu-satu dulu. Tadi dulu, Aska dulu. Boleh. Ini sih shortnya kenapa ya Miss? Shortnya kejauhan itu. Coba deketin. Enggak itu tadi nyoba doang. Oh, split kamu nggak ada di belakangin ini. Oh, terus juga short name-nya print bukan input. Oleh, oleh banyak ini salahnya. Terlalu. Di baris 1 printnya Yang diganti ini. input dulu. Nah, terus di belakang kurung masih di nomor 1, masih di baris 1. Di belakang akhir ya titik split. Jadi kita langsung buat dia jadi daftar. Ya, udah sip coba play. Masukin 3 nama. Keisha langsung aja share screen. Oke. Apa nih? Objek sangat terbuat short.
Surname. Oh, splitnya buka kurung dulu. Split buka kurung kosong. Aku juga Miss Akmal. Oke, bentar Akmal. Ini aku udah miss. Gini, Miss. Nah. Masukin nama dulu, Keisha. Udah, iya gitu. Benar. Ya boleh. Nah, checklist. Nah, kalau satu, satu, satu. Itu nomor sama dengan satunya itu ditambah nomor plus sama dengan satu Keisha di baris nomor 7. Nomor Plus plus. sama dengan iya. Jadi otomatis menambahkan. Jadi angka kamu jadi nggak satu semua. Oh ya. Mm-mm. Ini miss. Ya, jangan dispasi tapi ya nggak boleh. Nggak boleh. Oh, Nah, coba play. Masukin lagi. Aman nggak, Ska? Aman, Miss. Aman, ya. Siapa tadi? Terima Akmal kasih, boleh Miss. share screen. udah Bentar. miss. Thank you. Oke, nice. Kenapa nih Akmal? Kalau kamu masukin angka yang terjadi adalah jangan satu dong. Kalau satu nggak kelihatan. Salah, Miss. Sabar, sabar. Kalau dua, dua lah minimal dua nama. Kalau satu nama nggak kelihatan kita shortnya gimana, plusnya gimana. Udah aman checklist. Satu kali lagi. Kalau masih salah, iya udah kelihatan tulisannya nih salah. Sisawa, Sisawa siapa nih? Sis- Siswa, ini tulisannya salah. Nah, apa lagi nih? Nice. Yang lain? Ada yang belum hijau? Adra, Yoga, aman? Aman, Miss. Oke, ini coba cek. Oke, sip. Miss. Kenapa? Aman. Oke. Aman. Kalau gitu kita lanjut ke bagian 5. Sih kayaknya sih. Kayaknya sih cukup sebentar ya. Kayaknya bagian kita lihat ya. Nah, belakang. Hamida. Hamidah. Mata pelajaran. Hmm, oke. Belakang lala. Bahasa. Nah, dua masukin. Dua doang mau loopingnya. Makanya ada student one and student two. Terus habis itu kita simpan profilnya sama mata pelajarannya juga. Yang pertama sudah dikasih clue nih. Kita sudah diminta untuk membuat apa nih? Meminta input nama belakang, juga meminta input nama mata pelajaran profil. Dan itu ada pada fungsi get info. Nah, ini boleh hashtagnya dibuang aja. Saat gitu ya. Kemudian titik dua. Lalu enter. Apa yang harus ada di get info? Yaitu nama belakang ya, nama. Kita pakai nama underscore murid sama dengan, sorry, nama underscore murid input nama belakang. Lalu belakang titik dua. Kemudian habis itu dia juga minta nama apa mata pelajaran. Mata pelajaran murid input apa? Mata pelajaran profil. Titik dua. Jadi semua data ya. Semua data dimasukkan lalu nanti kita akan
menyimpan mata pelajaran dan memisahkannya dengan koma. Nah, jadi kita akan mengganti, jadi mata pelajaran murid sama dengan, kita akan mengganti suatu bentuk ya. Di sini masih mata pelajaran, sorry, titik replace. Kita akan mengganti, yang diganti apa? Yang diganti adalah tanda koma. Tanda koma kita akan ganti dengan spasi saja atau kosongan. Kemudian kita juga jangan lupa untuk men-split mata pelajarannya juga. Mata pelajaran kita split, kita pisahkan, ya dipisahkan oleh spasi. Ya, bahwa split dilakukan dengan memisahkan. Dengan tanda spasi kita split. Kemudian jangan lupa bahwa mata pelajaran disusun dengan mata pelajaran melalui spasi. Beberapa pengguna mungkin tidak sengaja menulis koma, maka perlu dihapus kalau ada koma. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Kemudian baris dengan mata pelajaran harus diubah menjadi daftar. Ya, makanya di split. Menghasilkan daftar urut, berarti short kan? Berarti mata pelajaran dot short. Langsung aja short. Otomatis mengurutkan. Kalau sudah, jangan lupa dia disusun sebagai list. Oh, sorry, murid. Kita susun sebagai list kosong. Kemudian karena kita akan nginputin dan hasil inputan kita akan masukkan, berarti kita akan tambahkan di dalam list kosong itu. Jadi murid titik append. Append adalah perintah untuk menambahkan, sorry ini caps lock. Append itu adalah untuk menambahkan pada murid. Murid adalah list kosong tadi. Selain murid yang ditambahkan pada variabel daftar kosong murid itu, kita juga perlu menambahkan apa yang ditambahkan nama belakang. Selain nama belakang, kita juga menambahkan itu mata pelajaran. Nah, kemudian jangan lupa untuk di return. Return itu mencetak. Mencetak apa? Mencetak murid alias daftarnya. Return aja langsung sih murid list. Sudah. Fungsi untuk mendapatkan informasi sudah selesai. Ada pertanyaan dulu atau tidak? Ini untuk mencetak daftar list murid. Kemudian akan untuk menambahkan nama. Ini untuk mengurutkan. Ya, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, kita lanjut ke print info. Info print di sini berarti dia akan mencetak info. Info mana? Info dari student. Student adalah daftar yang ada pada get info di atas. Berarti student di sini saya ganti dulu dengan murid karena saya pakai list daftarnya dengan kata murid bukan student. Kalau sudah,
Maka yang dicetak adalah apa? Yang pertama, coba kita lihat tadi di atas masih ada nggak? Di sini demonya. Yang dicetak pertama adalah daftar pertanyaan. Jadi pertama kali harus mencetak print dalam tanda petik daftar, sorry, adiknya besar, daftar, sorry, pertanyaan. Kemudian nama belakang itu kita tulis sendiri, stripnya juga biasanya kita tulis sendiri. Kemudian kita mengambil em, data dari list murid kita. Jadi print dulu, kemudian buka, lalu kita akan menuliskan nama belakang, strip, spasi, koma, Hamidah didapat dari data yang kita inputkan kan, dia itu dia akan diambil dari info murid. Nah, muridnya karena dia list ya, list satu, dua list ya, berarti kita ambil nol. Karena nol adalah urutan. Coba pakai kurung siku ya. Nol adalah daftar urut satu pada list. Bukan pakai satu kita, pakai nol. Jadi nol itu urutan pertama. Lalu apa? Lalu kita akan print mata pelajaran profile. Print kembali. Itu ada ketik mata pelajaran profil. Titik dua. Kemudian apa yang dicetak? Yang pertama, nomornya. Ya, kita berarti mata pelajaran boleh lebih dari satu dong. Boleh sebenarnya, asalkan dengan spasi. I sama dengan satu ya, karena dia akan memunculkan nomornya. Terus kita pakai looping for, jangan I lah berarti. Pada list murid ya berarti kita akan panggil, oke, kita akan panggil mata pelajaran. Ini sebenarnya kepanjangan ya. Yang student and murid. Murid yang diambil adalah yang urutan kedua. Kenapa yang urutan kedua? Karena dalam data ya dia masuknya ke urutan kedua. Ya, satu itu urutan kedua berarti ya. Kemudian Miss, ya itu mata pelajaran. Kayaknya pela- Miss typo deh. pelajaran. Kemudian kita print nomornya ya sesuai dengan bentuk yang ada di booklet. Print. Nomornya itu mencakup dengan I, koma, strip, koma. Mata pelajaran itu diambil dari mata pelajaran. Dah. Jangan lupa I-nya bertambah. Kalau nggak ada ini nanti dia tidak bertambah ya teman-teman. Sudah. Kita coba play. Misalkan pelajaran matematika, fisika, kimia, nama belakang, lala, agama, bahasa, seni. Nah, kira-kira gitu. Dia akan mencetak. Jadi mata pelajaran itulah yang dibentuk dalam bentuk list. Dan muridnya juga dibuat bentuk list ya. Tapi di sini kita ambil dua saja.
Kita checklist lalu buat lagi Hamidah apa ya? Fisika, kimia. Terus Lili, seni, dan musik. Nah, kira-kira gitu. Oh, tapi belum hijau. Sebentar. Ada yang sudah hijau, mungkin saya kelebihan spasi atau sebagainya. Miss aku belum hijau. Sudah hijau? Belum. Belum. Oh, belum. Iya, Miss. Ada yang sudah hijau? Soalnya saya juga nggak hijau. Sebentar dulu. Oh, ini saya ada spasinya. Nggak ada harusnya. Nggak ada spasi di nama belakang. Oh, sorry. Terus, udah sih. Mata pelajaran profil. Bla 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 bla. Udah. Cuman itu doang. Bentar lo. Lili. Seni. Musik. Lulu. Fisika. Net. Checklist. Lili. Seni. Musik. Lulu. Fisika. Net. Nah, oke. Tadi saya salah di sini doang nih. Nama belakangnya di abis strip tidak spasi ya. Coba dicek. Sudah hijau, Miss? Ya. Akmal berarti benar. Yang belum hijau tadi Keisha, coba share screen. Mhm. Checklist. Oh, kok koma? Sebentar. Ini kok koma? Ini strip. Mana ini? Mana, Miss? Baris 19. Ini? Oh, Iya, strip. Ini ya. strip. Yang lain yang belum hijau boleh share screen juga. Tadi Hmm. siapa ya? Oh, belum, Miss. Sudah hijau? Belum. Belum. Udah 2 kali. Udah. Mata pelajaran nama murid. Nama belakang murid. Nama belakang muridnya nggak ada. Di nomor 15. Apanya, Miss? Ini Ya, kenapa? nggak ada. Muridnya nggak ada. Nggak ada. Ah, emang nggak ada. Bukan kenapa. Oh, iya. Oh, Miss. Emang nggak ada. Ya, iya, ya gitu. Kayaknya udah sih. Coba beli lagi. Selain Kesha tadi siapa? Yang mau dicek sekali lagi.
Masih Nggak belum? bisa, Miss. Apa ya? Bentar, bentar. Apa ya? Belum baca dulu. Daftar pertanyaan, nama belakang spasi, skrip, mata pelajaran swasta, nama belakang, mata pelajaran swasta, spasi, start, ada selesai. Oh ini, I-nya ini sejajar sama print. Oh, oke. Oh, Coba ya, dicoba. Yang lain yang juga tidak hijau boleh share screen sambil saya melihat punya Keisha, boleh nggak apa-apa? Biar nggak kelamaan. Yera, Azra sudah hijau? Yoga? sudah, Miss. Sudah, Miss. Oke. Akmal, Aska? Sudah, Miss. Salah. Sudah, Miss. Oh, oke, 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 boleh. Kalian bisa yang sudah silakan masuk ke bagian berikutnya. Kayaknya nggak banyak sih, cuma ada kayak kuis-kuisnya juga di nomor 10. Oke, Nah, udah, Miss. Thank you. okay, good job. Kita lanjut ke bagian berikutnya. 10 ya, nah, dia kuis juga. Nah, mungkin saya langsung tanya aja ya biar nggak terlalu lama. Mungkin ada beberapa jawaban yang benar. Ada jawaban yang salah tentunya juga. Boleh pilih lebih dari satu jawaban benar. Nah, saya mau ngomongin silogen. Dalam penulisan kamus. Dalam penulisan kamus ya, lihat di situ. Dalam penulisan kamus. Apakah login sama dengan ini benar? Coba jawab Aska. Benar. Benar, oke. Saya nggak ini dulu koreksi dulu ya. Duties. Juga. Apakah penulisan duties untuk kamus ya? Untuk fragmen Salah. kamus adalah benar. Apa? Enggak, Miss. Salah itu. Ini salah. Yoga gimana Yoga? Salah, Miss. Salah, oke. Ada yang punya pendapat lain? Oke, salah berarti nggak saya pilih ya. Total books. Yera, total books. Benar atau salah? Benar. Benar, oke saya checklist. Readers. Azra, Benar, Johnson. Miss. Benar, oke. Kita coba checklist. Oke, it's wrong ya. Salahnya adalah di bagian total books. Kenapa total books salah? Karena childhood, boys, and young itu kan bentuknya apa? List, daftar. Kita lihat kurung sikunya. Ini adalah kamus. Kamus itu bentuknya key sama value. Key itu tidak boleh list. Key cuma boleh dua hal. String sama number. Artinya, duties benar. Walaupun dia nggak pakai petik, dia masuk ke data tipe number. Sehingga boleh-boleh aja, asalkan cuma satu, dia immutable. Dia nggak boleh jadi list. Dia biasanya cuma satu doang. Tapi kalau value boleh nggak? Kalau bentuknya list boleh. Value kayak di readers, di sini dia bentuknya list boleh. Tapi kalau misalkan dia keys, dia immutable, jadi nggak boleh lebih dari satu. Biasanya cuma satu aja. Maka harusnya duties benar, total books yang salah. Silakan di checklist gitu. Ada pertanyaan dulu? Aman?
Kita masuk ke nomor 2. Name, Andrew. Profile, X1, X2. Lihat bacaannya. Kita diminta untuk mengkoneksikan antara kode, membaca kode di dalam struktur data dengan hasil datanya. Tentunya kalau kita lihat Andrew-nya berarti kan di atas tuh di name ya. Lokasinya di mana? Di X1. Jadi kalau bukan X1 kita nggak usah pilih. X1 yang mana ya gitu ya. Nah, di name dan X1 adalah Andrew, X1 dan name. Oh, udah jelas sekali. Ini pasti yang sebelah sini. Tuh. X1, 0 itu urutan pertama. Urutan pertama kan daftarnya ada dua tuh ya. Ada name, profil, portofolio. Yang pertama Andrew, yang kedua Johnson. Nah, 0 itu urutan pertamanya. Name itu ada di posisi Andrew-nya. Name. Jadi, yang itu. Nah, sekarang coba satu orang, Keisha, bagaimana memanggil SQL? SQL ada di posisi portofolio. Dia juga ada tetap di X1. Maka jawabannya yang mana? SQL. Hmm, yang X2 nggak sih? Tapi bentar. X1, dia masuk X1. SQL nggak ada di X2. Oh iya, Jadi kalau X2 pasti salah. X1 yang mana tapi? yang portofolio. Yang portofolio juga. Nah, kenapa satu di sini, Miss? Karena satu adalah urutan kedua. SQL-nya ditulis setelah Python ya. Jadi kalau dia mau nulis Python dia pakai 0, bukan pakai 1. Kemudian 4. Kalau kita mau memanggil 4, oke, saya minta untuk Aska menjawab. Bagaimana caranya saya memanggil angka 4 di dalam kode tersebut? Coba, kamu boleh juga analisis sendiri. Dia ada di X1 atau X2? Dia ada di X2. Oke, dia ada di X2. Lalu yang dia akan diambil dari, nah lihat di sini. Aduh, aduh. Yang paling atas kayaknya Miss nyambungnya. Ya, paling atas. Dia ada di kode 1,2. Ya, ada di kode Oh, 1,2 dan urutan kedua. Urutan kedua itu ditulis dengan 1. Nah, maka jawabannya ini nih. yang kedua. Ya, X2, 0, 1,2. Jadi key-nya yang dipanggil, key-nya. Kemudian yang nomor 7, bagaimana memanggilnya? Coba Azra. Yang di X2 Miss. Di X2 lalu Lalu itu yang key-nya yang apa key-nya? yang 6. 6. Yang Iya. dia panggil nomor 1 ya. Iya. Oke, nomor 1 itu ditulis dengan 0. 0. Ya. 5. 5 itu posisinya keys. Coba Akmal. Gimana saya mendapatkan Hmm, 5? itu Miss di list Yang pasti dia di X2 atau X1. 2 X2 lalu list. 1 habis itu dikali sama key-nya. Ya, dia diambil dari key-nya. Kita mengambil key-nya. Biasanya kita ambilnya di sebelah kanan kan, sebelah kanan titik kan. Nah, ini yang diambil sebelah kiri. Yang diambil sebelah kiri, lalu 5 itu ada di posisi kedua keys-nya. Berarti dia X2 urutan kedua, yaitu di sini 1, 2, 3 itu urutan kedua ya daftarnya. Lalu yang diambil 5, bagian kedua. Harusnya list X2 yang ini nih. Nah, sedangkan 6, 6 itu ada di X2 juga, key juga. Tapi key yang diambil adalah key bagian pertama.
Dan yang diambil key bagian pertama, makanya di situ pakainya zero. Duh, kok nggak mau? Oke, silakan. Nah, seperti itu kita membaca data ya, atau memanggil suatu data khusus. Jadi membacanya per kolom atau per baris. Lalu checklist ya hijau. Ada pertanyaan dulu. Jadi kayak gini nih. Saya coba jelasin ulang ya. PNS-nya mana? Oh ini dia. Ini kan X1. Mana ya? Oh nggak masuk. Oh dia nggak masuk ya. Nih, ini kan X1. Dia akan dipanggil di awal biasanya. Dan X2. Nah, X1 sama X2 isinya list. Jadi dia bukan list sih sebenarnya kayak tuple gitu. Nah, ini bagian satunya. Tapi ditulis dengan urutan 0 kalau kalian mau panggil itu urutan satu. Nah, ini kan dia punya, maksudnya kelompok data lah, kita bisa bilang. Nah, kelompok data ini kalau mau dipanggil, itu berarti bagian 2. Nah, tahu dari mana kelompok data ini dipisahin sama koma sama kurung kurawal. Jadi dia satu kelompok. Nah, urutan kedua, sorry. Urutan kedua, kita manggilnya pakai apa? Pakai angka 1. Karena urutan dalam suatu list itu dimulai dari 0. Nah, sama, ini juga gitu. Jadi kelompok pertama itu yang angka semua. Itu juga urutan pertama, tapi 0. Urutan kedua adalah 1. Nah, jadi kalau misalkan ini adalah direction, dictionary, sebelah sini adalah key-nya, sebelah sini adalah value kan. Nah, kalau manggil value sebenarnya gampang, tinggal panggil aja si key-nya, nama key-nya. Kayak misalkan name, langsung dia kalau cuma satu berarti dia langsung manggil Andrew. Tapi kalau misalkan dia lebih dari satu, kayak misalkan kamu mau panggil key dari one, terus di sini two and three kamu mau panggilnya three gitu. Nah, berarti dari yang one-nya pasti terpanggil gitu ya. Lalu dipanggil yang kedua. Kedua itu urutannya ditulisnya dengan angka 1. Gitu. Oh, jangan pakai titik 2 ya, sorry. Langsung aja. Nah, jadi urutan-urutan kenapa bisa 0 dan 1 itu karena urutan karakter atau urutan daftar. Dia dimulai dari angka 1. Ada pertanyaan dulu sampai situ? Dinamis. Oke. Ya, Miss. Kita coba satu lagi cukup nggak ya waktu. Oke, subjects. Oke. Ini saya jelaskan programnya dulu ya. Sepertinya tidak cukup waktunya. Di sini kan ada 0 berhenti masuk ya. Kemudian ada panah 3, yaitu harus sudah ngeh bahwa ini pasti pakai input. Nah, ada berhenti masuk, artinya kalian akan pakai while looping. Nah, baru setelah itu, di sini kan ada daftar item, bahasa Inggris, sastra, dan sejarah. Artinya, kita kan diminta untuk masukin semua item. Itemnya apa? Mata pelajaran. Nah, mata pelajaran, nah seperti ini, lihat. Mana sih? Mata pelajaran, jika mata pelajaran seperti itu sudah ada dalam daftar, kata dia kalau sudah ada, maka item sudah direkam, kita akan mencetak itu. Jadi di dalam kita menambahkan, pasti kita akan menggunakan append ya. Kita akan menggunakan append untuk menambahkan daftar item. Artinya, kalau kita gunakan append, biasanya di atasnya, di awalnya, itu kita punya yang namanya daftar kosong, list kosong. List kurung buka kosong, itu berarti daftarnya sudah siap untuk kita masukin atau kita inputkan datanya. Nah, kemudian kita inputkan datanya pakai alat apa? Pakai append. Jadi saat kita menambahkan pada list kosong, dia akan memasukkan data-data yang kita inputkan. Nah, tersimpanlah pada daftar item misalkan.
Nah, setiap kita masukin daftar, ternyata ada suatu kondisi di mana kita akan mungkin aja orang itu memasukkan mata pelajaran yang sudah tertulis atau sudah terekam. Maka kita harus kasih tahu bahwa itemnya sudah ada dengan kata-kata item ini sudah direkam. Jika belum ada, maka kita akan menambahkan ke dalam daftar list yang kosong tadi itu. Lalu diurutkan secara alfabet, berarti kita juga akan gunakan short. Nah, pikirkan kode tersebut disesuaikan dengan program yang diminta. Kira-kira seperti itu. Maka di sini ada subjek dan subjek ya. Subjek di sini bentuk list, biasanya harusnya subjek di sini adalah suatu bentuk variabel tertentu. Lalu dihubungkan. Ada pertanyaan dulu? Sampai di sini untuk dictionary, tuple, set, ataupun daftar. Ada pertanyaan tidak sebelum saya tutup? Tidak ada? Aska, Azra, Yara, Keisha, Akmal, Yoga. Gak ada, Miss. Oke. Tidak, Miss. Tidak ada? Oke. Tadi yang datang terlambat, Amal, tugasnya sudah selesai belum? Tugas yang mana, Miss? Tugas hackathon. Yang kemarin kamu pengganti kan saya ingatkan untuk mengerjakan tugas hackathon. Nah, di meeting terakhir belum ya? Belum. Oke, nggak apa-apa. Silakan nanti dikerjakan ya minggu depan saya tagih kembali. Kalau begitu, yang tadi mau tanya ya, Ra, ya kalau nggak salah boleh stay di kelas. Teman-teman yang sudah selesai boleh silakan leave duluan. Saya tutup kelas kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan di next meeting. Terima kasih banyak semuanya sudah hadir. Sehat-sehat selalu. Selamat malam. Selamat istirahat. Bye-bye. Ada, Miss. Oke. Assalamualaikum. Masih, Ada, Ibu. Miss. Min. Oke, thank you. Terima kasih, Mi. Thank you, Miss. Thank you.